Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubantoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, hari ini saya akan merespon pertanyaan dari Mas Zisilian kembali yang menanyakan tentang kaki merpati ya. Kaki merpati itu ada yang selonjor, ada yang panjang, ada yang pendek. Bagaimana pengaruhnya terhadap wastika dari burung itu? Iya, saya dulu sekali itu kalau memperhatikan burung yang, karena pilihan saya itu pengennya yang gampang diklepek, kemudian bawaannya rapi saja, ndak ini ya, ndak ngedor untuk burung rumahan. Itu ternyata bisa dilihat dari kaki merpati ya, terutama cara dia menapak, kemudian bentuk kakinya saat dia menapak, panjang pendeknya jari kaki, dan lentik serta gemuknya kaki itu juga pengaruh ternyata teman-teman. Saya akan melihat kaki saat dia menapak dan dia jalan. Itu kalau yang saya perhatikan untuk burung yang kalau diklepek gampang kemudian bawahannya rapi, itu modelnya gini ya teman-teman. Nah gini ya, nah gini, begini itu ya. Kalau dia menapak itu gini, seret 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 gitu. Kan ada kaki merpati yang sampai ininya lebar gini ya teman-teman, yang ada sampai lebar sekali gini. Nah, ada yang begini ini yang biasanya gampang diklepek dan bawahannya rapi. Bentuknya dia akan lentik bagus ya, enggak gemuk, dia kurus tapi memanjang gitu. Nanti saya coba tangkapkan ya, saya contoh. Nah ini teman-teman ya, untuk jari-jari yang dia kayak meruncing nanti dari pangkalnya ini agak besar, kemudian dia tidak terlalu panjang, kemudian di ujung ini mengecil ya. Dia cantik lah kalau dilihat, itu bentuknya bagus. Kemudian dia cuma begini ya bentuknya saat ditapakkan, kemudian saat berjalan dia gini, cirik 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 gitu ya. Itu biasanya bawaannya rapi, kemudian gampang diklepek. Nah ini ya, ini bentuk jarinya yang begini, ini biasanya gampang diklepek ini teman-teman. Dan juga ya harus kering tetap. Nah itu ya, nah dia bagus ya bentuk kakinya ya, enggak panjang sekali, enggak pendek sekali. Nah ini, kemudian dia gimana ya, lentik bagus gitu loh. Kalau pas dia jalan ya napaknya gini ya bentuknya ya. Saya ulang-ulangi karena nanti teman-teman mungkin akan sering melihat burung yang napaknya terlalu lebar, kemudian waktu berjalan dia begini ya, plak 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 plak. Kalau yang jenis gini yang gampang diklepek dan bawaannya rapi, cenderung rapi tepat betina, itu dia kalau berjalan gini ya, nah gini. Cek 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 gitu, seolah-olah mingkup gini ya, mingkup gini lagi. Nah itu kalau yang ini ya, stutnya bagus ini karena didukung dengan pegangan yang damis ya, damis merapat di badan ininya. Ini walaupun ini tiganya agak pelan sedikit, tapi dia sebenarnya bukan pelan, stutnya tetap bagus, cuma dia nggak ngedor gitu loh, jadi kesannya kayak pelan tapi sebenarnya dia set gitu ya. Cuma itu untuk kaki-kaki yang bentuknya begini, pendek, enggak terlalu panjang. Kemudian kalau untuk yang jari-jarinya panjang itu biasanya ngedor, tapi jarinya tetap lentik panjang ya, bukan yang gemuk ya. Biasanya yang gemuk itu nanti kalau dia sudah mulai menua dia akan agak gemuk. Cuman kalau saat dia muda dia tetap kecil memanjang,
kemudian dia melebar gini ya. Nah gini ya, gini, bukan gini, dia begini, lebar sekali. Kemudian napaknya gini ya, plek 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 plek, nggak gini ya, nggak gini. Kalau yang saya ceritakan yang pertama itu kesannya gini. Kalau yang biasanya ngedor itu yang kalau jalan gini. Gitu. Coba teman-teman perhatikan, pasti ada perbedaannya. Itu biasanya kakinya panjang, kemudian untuk kaki yang ini ya, saya tunjukkan yang ini sama yang ini juga panjang. Walaupun yang kalau yang begini dia juga nggak pendek, tapi sedang lah, rata-rata sedang justru kalau yang begitu. Jadi dia proporsional kalau kita lihat dari bentuk secara menyeluruh burung itu. Kemudian kalau yang selonjor itu memang biasanya stutnya bagus. Nanti di bawahan yang ngedor atau ndaknya itu didukung oleh tulangannya juga, panjang tulang dada juga. Biasanya kalau tulang dadanya agak pendek, itu biasanya stut tiganya bagus, tapi dari atasnya kurang. Tapi kalau yang tulang dadanya panjang, agak naik gitu, biasanya stut 1, 2, sampai 3-nya bagus. Mungkin di cewekannya yang kurang dor, cuma sak gitu ya. Tapi beda kalau memang dia terahnya yang ngedor-ngedor, itu beda ya, lain cerita ya. Ini kita melihat dari ciri fisik dan rabaan saja, bukan dari terahnya. Kalau yang dari terah jelas saya nggak bisa ini ya. Nggak perlu diprediksi dan diperkirakan lah, jelas begitu pokoknya. Ini yang dari rabaan di pasar, ataupun kita tidak mengetahui terah dari mana gitu. Jadi kita cuma bermodalkan pengetahuan saja. Kemudian kalau kaki pendek, jari-jarinya pendek gemuk, itu biasanya banyak ngepernya ya. Dia begitu, mungkin 1 meter gitu, dia pak gitu ya. Itu karena dia terbawa rambun Jawa kalau menurut saya. Biasanya dia kakinya gemuk, besar-besar itu ya. Kok ruji jarinya. Jari jemarinya itu gemuk. Itu biasanya ada unsur Jawanya di kaki. Kemudian dia biasanya tidak ngedor, dia cuma di atas 1 meter ke atas biasanya, atau ya kurang lebihnya 1 meter lah. Dia ngepak-ngepak gini. Apa ya kalau istilahnya ya? Saya kok lupa itu. Kalau dia ndak langsung rapi begitu, istilahnya apa gitu. Pokoknya pengertiannya yang ngeper itu ya, ngepak-ngepak gini ya. Dia berusaha ngerem untuk berhenti, untuk gitu. Gambarannya gitu. Cik, 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 cik. Kalau yang kakinya kurus, panjang, lentik, itu biasanya tek begitu, atau bahkan buak gitu ya. Itu untuk ciri-ciri dari kakinya. Kurang lebihnya gitu ya, Mas Silian dan juga teman-teman. Tapi kalau saya sih milihnya harus yang kering tetap ya. Unsur kering kaki itu sangat dibutuhkan untuk jenis-jenis burung yang dipelihara di rumahan. Mungkin kalau di kolongan karena terbangannya tidak terlalu jauh, mungkin walaupun agak basah sedikit nggak masalah. Tapi kalau untuk terbangan yang jauh itu, saya merekomendasikan kaki yang kering, yang nyisik-nyisik itu, karena dia kuat terbang dan rajin terbang. Kalau untuk yang agak basah itu biasanya cepet males ya. Lelah sedikit dia males terbang, nggak kuat bertahan lama. Apalagi ya, kayaknya tadi kaki panjang, kaki ndelosor, sama yang kaki pendek ya, kayaknya udah ya. Pokoknya kaki pendek itu untuk bawaan agak kurang, mungkin dia bisa rapi tapi ngedornya kurang. Kemudian yang kalau yang model begini, kalau jalan begini itu gampang diklepek dan rapi di bawahannya. Untuk kenceng sampai dor begitu kayaknya kurang bisa diandalkan ya. Tapi kalau rapi sek begitu mungkin bisa. Nah, kemudian yang kaki panjang-panjang itu, jeruji yang panjang-panjang itu yang biasanya banyak yang ngedor. Kaki dari
paha, lutut, ke pangkal kaki, kemudian ke jari itu serba panjang, itu biasanya yang ngedor bawahannya. Itu yang saya perhatikan ya. Setelah saya perhatikan burung-burung yang ngedor-ngedor itu rata-rata begitu jenis-jenis kakinya. Dan biasanya yang agak basah sedikit tapi tidak basah sekali ya. Kalau yang kering sekali mangga Pak. Kalau yang kering sekali biasanya cenderung rapi saja, rapi, tidak terlalu ngedor. Kayaknya itu ya Mas Sisilian dan juga teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi referensi, menambah wawasan dan pengetahuan kita semua saat kita memilih merpati, bisa memilih yang rapi ataupun yang ngedor ataupun yang cuma sekedar turun untuk apa ya, kalau dari atas kencang, dari atas tengah tapi bawaannya kurang ya, itu cari yang kakinya pendek tapi gampang diklepek, itu biasanya kalau yang bawaannya tidak terlalu ngedor. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.